Coba diam sejenak. Bayangin wajah temanmu di kamar, di kelas, atau di ala sakit. Yang tiap hari bareng kamu. Kadang bikin ketawa, kadang bikin kesel juga. Sekarang, tanya ke diri sendiri. Selama ini, aku udah jadi teman yang bikin nyaman, atau justru bikin orang sakit hati? Teman-teman, hidup di pesantren itu bukan sekedar belajar kitab, tapi juga belajar tentang hati. Setiap hari kita ketemu dengan orang yang sama, tapi nggak selalu dengan perasaan yang sama. Kadang kita tertawa bareng, kadang juga saling diam karena salah paham. Kadang kita sayang, tapi juga kadang tersinggung tanpa alasan. Pernahkah kita sadar bahwa menjaga adab kepada teman itu bukan hal kecil? Kadang satu kata kasar bisa bikin orang terluka berhari-hari. Kadang satu pandangan sinis bisa meruntuhkan semangat yang udah susah dibangun. Tapi di balik itu semua, Allah ingin kita belajar sesuatu. Belajar untuk lebih sabar, lebih lembut, dan lebih berhati-hati. Karena bisa jadi teman yang kamu anggap biasa justru orang yang Allah kirim untuk menguji adabmu. Dan jujur saja, gak gampang untuk memaafkan. Tapi pernahkah kalian dengar kisah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga? Bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena hatinya bersih dari dendam. Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, akan datang kepada kalian seorang lelaki penghuni surga. Tak lama kemudian, muncul seorang sahabat biasa. Janggutnya masih basah karena wudhu. Sederhana, tidak terkenal, tapi Rasulullah mengulanginya sampai 3 hari berturut-turut. Dialah penghuni surga. Para sahabat penasaran, apa yang membuat lelaki itu istimewa? Maka Abdullah bin Amr pun mendatangi rumahnya, berpura-pura ingin menginap selama 3 malam. Dan selama 3 malam itu, yang memperhatikan lelaki tersebut tidak ada yang istimewa. Sholatnya biasa, puasanya pun tidak banyak. Akhirnya ia bertanya, wahai saudaraku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa engkau penghuni surga. Apa amalan yang membuatmu sampai pada derajat itu? Lelaki itu tersenyum dan menjawab dengan sederhana. Setiap malam, ketika aku akan tidur, aku selalu memaafkan siapapun yang pernah menyakitiku. Dan aku lepaskan semua rasa iri dari hatiku. Itulah rahasianya. Bukan banyaknya ibadah, tapi ringannya hati untuk memaafkan. Jadi, malam ini, sebelum kita menutup mata, yuk coba kita lakukan hal yang sama. Maafkan teman yang pernah nyakitin. Doakan yang pernah lupa, dan bersihkan hati dari rasa iri. Karena bisa jadi, saat kita memaafkan orang lain, di saat yang sama Allah juga sedang memaafkan kita. Dan kelak, di hadapan Allah, yang paling tinggi derajatnya bukan yang paling banyak hafalan, tapi yang paling lembut hatinya pada manusia. Mari kita belajar untuk jadi teman yang tidak hanya hadir di dunia, tapi juga bisa saling membanding tangan menuju surga. Bukan teman yang meninggalkan luka, tapi teman yang menumbuhkan doa. Karena mungkin dari sekian banyak orang di dunia ini, hanya satu teman yang diam-diam menyebut namamu dalam sujudnya.